Ibu, bapak-bapak, remaja yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala disertai harapan semoga kita memperoleh ridho dan maghfirah-Nya. Salam serang salawat dengan para Nabi Muhammad SAW yang beserta keluarga, para sahabat, insya Allah termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang dihitung hari ini. Dan waktu yang singkat ini saya akan mencoba mengutarakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baiklah, dalam kesempatan yang pernah ini saya akan mulai dengan kusuhan pertama seperti dalam surat As-Sad ayat 85. Allah berfirman, "Hai iblis, apa yang menghalangi kamu tidak sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Itulah ayat 1 juga. Apa kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Kata Allah kepada si iblis itu tadi. Di sini jelas tidak satupun makhluk termasuk malaikat yang ditaklid, yang diciptakan dengan dua tangan Tuhan selain manusia. Seolah-olah manusia satu-satunya yang menjadi hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan. Dalam kitab Satya Israel itu dua tangan Tuhan itu dipahami sebagai suatu kualitas keagungan, kedua kualitas keindahan atau jamalia atau kualitas maskulin dan feminin. Kedua kualitas ini menyatu secara utuh di dalam diri manusia, dalam kita, baik dua dari kita semuanya. Itulah sebabnya manusia satu-satunya makhluk berkehidupan yang bisa turun naik martabatnya di sisi Allah. Manusia bisa menjadi makhluk termulia, ahsan taqwim, bahkan bisa melampaui kemampuan malaikat, seperti pengalaman Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW mencapai puncak Sidratul Muntaha. Sebaliknya manusia juga, sebaliknya manusia juga bisa menjadi makhluk yang paling hina. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Kita tadi bisa yang paling ini segala macam. Bahkan lebih hina dari binatang. Kita bisa menjadi lebih hina dari binatang. Jadi mereka ta'ala al-nambalkum ada. Dan sesungguhnya kami Allah menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ini kita renungkan bersama. Kita merasa mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran, dan mereka mempunyai telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sekali. Mereka itulah orang yang lalai. Al-A'raf ayat 9. Jadi sebagai makhluk kita yang cerita sangat kehidupan, manusia bersedia menjalankan kehidupan dengan harapan roja dan kesempatan khauf. Terkadang kita manusia berpasangan jauh dengan Tuhan ansih, dan terkadang berprasangka dengan Allah, bahkan merasa menyatu dengan Tuhan. Itulah manusia senantiasa dibayangi satu kita pasangan bersatu dan seterusnya. Kadang-kadang kita tertawa, kadang-kadang kita menangis. Ini orang bersama. Manusia juga satu-satunya makhluk yang ditiupkan atau diinstal ke dalam roh suci ciptaan Tuhan. Wa nafau fi min ruhil. Itulah sebabnya manusia dalam pandangan Al-Quran sangat mulia. Ini yang kita bersama gitu kan. Kita di pandangan Al-Quran yang mulia kita ini gitu. Sebagaimana dalam ayat walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, agama, nah itu. Dan kita terkadang boleh saja kita menghina agama, tapi yang sebaiknya jangan. Menurut saya sih lebih baik kamu agama kamu. Jadi jangan sampai asyik sama. Nah ini yang kita jangan laksanakan. Anggaplah kita sama-sama hidup, tapi agama kamu itu agama kami ini. Kan itu. Jadi jangan sampai kita sholat terjadi perpecahan. Yang ini yang perlu kita bersama gitu kan. Mungkin saya berbeda dari orang, tapi menurut saya kita jangan sampai gitu kan membuat sesuatu orang yang berada kita jadi jangan. Jadi tengah ini kan bahkan jasadnya sendiri, jasad manusia menjadi mayat harus dimuliakan. Jasad manusia itu harus dimuliakan. Mayat hakul, mayat itu hak Allah SWT. Jadi mengurus jasad mayat pun adalah fardu kifayah. Jadi ini untuk memudahkan. Jadi hal yang sepele apa-apaan itu gitu. Jadi kita harus betul-betul menghargai sesama orang, sekalipun beda kepercayaan beda apa. Ini betul. Selain kemuliaan dari segi kehidupan, manusia juga disempurnakan dengan pengaruh akal pikiran. Kita punya intelektual akal, punya kolbu,
memiliki jiwa dan spirit. Satu-satunya makhluk yang bisa dikatakan makhluk mikrokosmik alam saga hanyalah manusia. Ini yang paling bersama. Kita betul-betul menggunakan sesuatu yang kebahagiaan bagi kita. Karena hanya manusia yang bisa menghimpun keseluruhan subsidi alam. Kita seperti sekarang tadi kan, kalau dia membimbing kita segala macam tanpa dibina dulu, ternyata ini suatu kebahagiaan tadi. Kita renungkan bersama. Dan paling di depan gitu, betul-betul sekali hal yang sangat membahagiakan kita bersama. Ini yang hal sepele, bukan sepele gitu kan. Itulah mungkin karena kelengkapan dan keunikan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala membebankan kapasitas tanggung jawab Belanda, yaitu selain sebagai hamba abid nih, juga sebagai pemimpin khalifah di muka bumi. Kita ini khalifah di muka bumi. Itu peningkatan. Untuk mendukung kapasitas sebagai khalifah, maka Allah menundukkan tasir seluruh alam semesta ini kepada kita, dan Dia menundukkan untuk apa yang ada di langit dan apa yang ada di semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguh pada yang demikian itu benar terdapat tanda penuh. Ini bagi Allah yang bagi kaum yang berpikir itu buat Al-Jaziah ayat 13. Namun perlu kita ingat, meskipun manusia memiliki berbagai keunggulan, termasuk penyandang kapasitas sebagai khalifah di muka bumi, manusia tidak lantas harus berbangga dan bebas melakukan perbuatan melampaui batas. Sebagai makhluk manusia tetap masih memiliki kelemahan dan fundamental yang perlu selalu dihindari. Misalnya, manusia adalah makhluk berupa algopil yang emosional. Ini manusia. Kedua, al-anbiya makhluk berkeluh kesah. Ajajul maru dan berbagai kelemahan-kelemahan. Ini yang kita bersama. Jadi penting gitu Bu sekalian. Ya sebenarnya saya pernah dipanggil oleh Pemda Sumatera Barat untuk ke suatu pulau itu untuk mendamaikan Islam dan Kristen berperang. Saya sendiri datang ke sana dan alhamdulillah gitu kan. Di Pulau Sibrut ternyata saya bisa mendamaikan Islam dan Kristen sehingga mereka akrab-akraban. Ini terus terang. Dan kedua, saya pernah dipanggil Menko untuk pergi ke Indonesia bagian timur. Saya pergi dengan pendeta berdua di Surabaya dan kapal perang ke Indonesia bagian timur ke pulau-pulau kecil saya. Jadi saya bicara sebagai seorang Islam, terus pendeta kawan saya berbicara soal itu. Jadi mereka iya ya ternyata si itu Islam, si ini Kristen bersatu damai dikumpul. Ini barangkali upaya untuk kita bersama. Jadi menurut saya kita saya dikumpul di sini, kita jangan menghina si A non Islam boleh saya. Tapi dalam umum saya pemikiran dia kan agamanya nanti terakhir di dunia tinggal ini persoalannya kita. Jadi jangan menyepelekan hal yang sepele, dibangun bukan. Yang penting macam sekarang kita kumpul di sini, ada beberapa suku di sini, satu kebahagiaan di sini kan. Ini satu rahmat dari Allah kita kumpul di sini gitu. Saya tidak kenal ibu tanya oh iya oh ini. Sekarang tinggal keseruan kedua. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk mengatasi berbagai kelemahan mendasar manusia dan menggunakan kitab suci. Bagi kita yang beragama Islam, kitab suci Al-Qur'an amat sangat penting dan sangat sentral bagi kita. Sudah lakukan bagi umat Islam bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi pandangan hidup kita. Ini penting bagi Islam. Jadi umat Islam Al-Quran adalah kebenaran sejati sekaligus pandangan hidup. Bahkan dalam kayakan teologi umat Islam, Al-Quran bukan hanya modifikasi firman Allah, tapi juga sekaligus sebagai perwujudan kalam Allah, the spirit of God. Dengan kata lain, Al-Quran bukan hanya kitab Allah, tetapi sekaligus kalam Allah. Bagi umat Al-Quran, bagi umat Islam, kesucian Al-Quran tidak hanya terletak pada aspek fisiknya yang luar biasa, tapi juga fisiknya sebagai mushaf. Ini yang kita terang bersama juga sekalian gitu kan. Jadi Al-Quran sendiri menjelaskan tidak bisa disentuh kecuali ini. Al-Quran jangan selalu diambil. Kita juga harus suci tangan kita. Ini jangan asal sepele aja. Jadi karena ini. Jadi tangan kita mesti bersih. Itu kata Al-Waqiah ayat 79. Mengingat pemerintah Al-Quran tersebut, maka idealnya biarkanlah umat Islam melaksanakan usaha Al-Qurannya sendiri sebagaimana agama-agama lain. Agama yang lain silakan agama itu ada buku sucinya gitu kan. Kita jangan sampai berperang, kita secara renungan bersama. Tadi parodi bagi kita sesuatu rahmat baik kita kumpul di sini. Ini menjadi kita betul-betul. Supaya umatnya agama lain sangat wajar jika umat Islam, cuma terkadang supaya umat Islam sangat wajar jika ada umat Islam tersinggung marah jika orang secara sengaja mendeklarasikan menghina kitab sucinya, itu wajar, tetapi bukan berarti kita perang seperti ini betul sekali. Namun di dalam mengekspresi ketersinggungan kemarin secara ekspresif Al-Quran ini tidak perlu melakukan suatu kelemahan pribadi. Itulah makanya sekarang saya pernah yang tadi dipanggil ke Pulau Sibrut, ke Pulau Timor, saya pergi ke sana, di Pulau Endeh, dia mau merek, saya datang ke sana gitu kan, saya datang kemudian
saya kumpulkan di ini orang-orang Islam begini dan kemudian saya kumpulkan mereka tentunya akhirnya mereka berdamai ini. Saya bukan nama bangga, saya bilang saya pernah dipanggil Menko untuk terjun sebagai timur dan pendeta tadi itu lihat itu dari Bandung dari Jakarta yang satu Islam yang satu pendeta dia damai begitu ini dalam ya keseluruhan bertiga. Nah ini kesimpulan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sekaligus Rasulullah memberikan pelajaran kesuciannya. Banyak informasi dari kitab di dalam bersifat global, musma. Perlu penjelasan. Kemudian bersifat umum, tanya kita ke ustaz-ustaz. Bagi umat Islam ini keputusan. Nabi Muhammad adalah lambang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin memahami suatu kitab suci tanpa penjelasan Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menempatkan diri sebagai teladan. Aswatun hasanah di dalam menilainya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu karena kulhu Al-Quran. Halak Rasulullah adalah Al-Quran dan juga sangat wajar di umat Islam sangat mencintai beliau, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan juga sangat wajar jika umat Islam sangat artinya tersinggung jika ada orang yang mengira pernah waktu saya kecil ada orang mengaku Nabi dia jalan-jalan gitu kan. Itu bayangin ibu, kita masih anak ini apa-apa itu musuh ini kan. Yang demikian yang betul-betul ini kan. Termasuk pencarian kadang-kadang ada yang pencarian kacang Nabi kita akan tersinggung gitu. Nah sekarang kesyukuran yang keempat, kita sebagai rakyat biasa kehadiran para ulama sebagai ahli waris intelektual seperti Nabi. Jadi kita harus menghargai dia, kita bangga dengan adanya ulama, kita menghargai dia. Ini hal yang kecil saya utarakan. Kita jangan sampai, nah atau ustaz, jangan, kita hargai dia gitu. Ini kalau nggak ada dia, kita macam-macam mental. Kalau nggak ada apa ini, bagaimana kita mau kumpul tadi di depan, kumpul ketawa-ketawa begini, itu kan suatu rahmat. Pak Dodi, bukan bagi kita, alhamdulillah ya. Kalau mengumpulkan kita begini, ini dulu sekalian. Nah ini yang terakhir Bang, kesyukuran yang kelima di dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling. Nah ini, jadi kita makanya kita komunikasi ada beberapa suku di kita. Ini orang Sunda, ibu dari mana? Ini dari siapa? Tetapi kita tenang, damai. Ini sesuatu yang rahmatan dari alam bagi kita. Jadi itu barangkali kita sangat bersyukur, berterima kasih. Sama kita di Pasir Rayu dan berbagai agama kumpul gini tanpa perang, tanpa berantem, tanpa saling menghina, saling menghargai, punya makanan dikintun, kasih bapak yang non Islam. Ini sesuatu rahmatan bagi kita. Ini hal yang sepele tetapi ini. Nah cuma ini sebagai tadi saya sedikit bercerita kita. Jadi kita harus bersyukur sekaligus berkewajiban baik sebagai umat maupun sebagai bangsa. Kita bangsa Indonesia. Coba ibu bapak untuk penutup dari saya. Saya rumah dari Aceh, ada suku Aceh. Terus kita potong aja di Medan, Tanjung lagi ada suku Batak, ada suku Lampung segala macam. Terus dari Jawa ada orang Baduy, ada orang Sunda segala macam. Terus ke Jawa, belum kita ke utara ke Sulawesi, Manado, Gorontalo, terus di Makassar, terus sampai ke Timur segala macam. Bisa kita bersama. Ini sesuatu rahmatan yang alam bagi kita gitu kan. Jadi pelaksanaan kita sebagai seorang muslim, seorang Islam harus damai dengan artinya yang non muslim. Itu makanya sebelum saya dipanggil oleh Menko Indonesia bagian Timur dari Surabaya dengan kepala perang Indonesia bagian Timur itu ke pulau-pulau kecil dengan pendeta tadi gitu. Jadi itulah makanya jadi sebagai rahmatan alam yang kita sangat berbangga. Kita bulan Agustus tanggal artinya bulan Agustus di Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, Guntur yang masih bayi dia istirahat di rumah Babak Kisong tahun 45 gitu kan. Di Babak Kisong dia kemudian artinya Bung Karno, Bung Hatta dan Ibu tadi sambil membawa bayi bayi Guntur gitu kan. Dia melihat seorang wadana menunjukkan bendera di Wadana menunjukkan bendera Jepang, kemudian di kota Kewadanaan dan dia di Gedung Jangkung sama dengan Depok dia menurunkan bendera si Jepang tadi yang dulu. Nah dari sini langsung istilahnya dengan rahmatan yang alam kalau tersentuh hatinya. Akhirnya dia besok 16 sore pulang dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Besok terjadi negara Republik Indonesia. Ini juga satu rahmatan yang bagi kita bersama. Jadi kita sebagai orang Indonesia sangat bersyukur alhamdulillah berbagai suku kumpul damai dari Papua bahasa Sunda segala macam ini. Saya
saya lama di Papua, saya lama di Gorontalo, ternyata gitu kan, emang hidup berdampingan dengan lain suku itu sesuatu yang rahmatan alami. Jangan terus mau saya tambah dari Jawa. Nah, itu kita jangan begitu. Nah, jadi secara idealnya antara ulama, umaroh dan rakyat, itulah kesungguhan yang disebut hayroh umat yang ideal. Ada imam, ada pemimpin, seperti ini kan, ada koordinator, ada apa, itu kan satu. Kalau masih nggak ada koordinator, dan apa, kita bagian mengumpul. Ini suatu rahmatan yang alami bagi kita gitu kan. Demikian jadi sama negara kita pengalaman ini juga sebagai badatun toyibatu harus kumpul dan sebagainya. Inilah negara kita. Demikian lagi Bapak sekalian, ampunkan sampai kelapatan anak. Lalu taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.